Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita akan membahas tuntas soal patofisiologi, ilmu yang super penting di dunia kedokteran. Nah, apa itu patofisiologi? Kenapa ini jadi kunci untuk memahami penyakit? Dan apa saja contohnya? Yuk kita kupas habis. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Manggu Media. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Apakah Anda mahasiswa keperawatan yang ingin lebih memahami dasar-dasar ilmiah penyakit? Atau seorang praktisi yang ingin memperkuat landasan teori dalam praktik klinis? Buku Patofisiologi Keperawatan adalah jawabannya. Ditulis oleh pakar di bidang keperawatan, buku ini menyajikan pembahasan sistematis tentang berbagai kondisi patologis yang umum ditemui dalam dunia klinis. Anda akan diajak memahami bagaimana suatu penyakit berkembang, apa saja dampaknya terhadap sistem tubuh, serta bagaimana implikasinya dalam pemberian asuhan keperawatan yang tepat. Fitur unggulan buku ini, penjelasan lengkap dan terstruktur tentang mekanisme penyakit dari berbagai sistem tubuh. Bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa maupun perawat profesional. Dilengkapi ilustrasi, diagram, dan tabel ringkasan untuk memudahkan pemahaman. Relevan dengan kurikulum keperawatan terkini dan praktik berbasis bukti. Dengan buku ini, Anda tidak hanya belajar apa penyakit itu, tapi juga mengapa dan bagaimana memberikan perawatan yang tepat. Ini bukan sekedar buku teks, ini adalah bekal penting untuk membentuk perawat yang berpikir kritis, analitis, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Wajib dimiliki oleh setiap calon perawat profesional. Segera miliki patofisiologi keperawatan dan tingkatkan kompetensi Anda dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan bermakna. Dapatkan segera hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit mengganggu fungsi normal tubuh kita. Bayangkan, tubuh kita itu seperti mesin yang bekerja dengan harmoni. Setiap organ punya perannya masing-masing. Nah, kalau ada penyakit, misalnya diabetes, mesin ini mulai bermasalah. Di diabetes tipe 1, misalnya sistem imun menyerang sel beta di pankreas, sehingga tubuh nggak bisa memproduksi insulin. Akibatnya gula darah melonjak tinggi dan ini bisa merusak pembuluh darah, ginjal, hingga saraf. Kenapa patofisiologi itu penting? Karena ilmu ini membantu dokter memahami akar masalah penyakit, sehingga diagnosis lebih akurat dan pengobatan jadi lebih tepat. Ini seperti peta yang menunjukkan jalan keluar dari labirin penyakit. Plus, ilmu ini juga membantu para peneliti mengembangkan terapi-terapi yang baru loh. Patofisiologi ini bukan hal yang baru ya guys ya. Ini dimulai dari akhir abad ke-18. Tahun 1790, Profesor August Hacker di University Erfurt ngasih kuliah pertama tentang patofisiologi. Dia nulis buku teks pertama yang berjudul Grundrisse der Physiologia Pathologica yang tebalnya 770 halaman. Lalu abad ke-19, ilmu ini berkembang pesat. Robert Koch misalnya menemukan bakteri penyebab antraks pada 1863. Dan ini jadi tonggak penting. Institusi seperti Institut Pasteur yang didirikan tahun 1888 juga bikin patofisiologi jadi lebih ilmiah dan terstruktur. Sekarang kita masuk ke bagian yang serunya guys. Contoh nyata patofisiologi. Pertama, penyakit Parkinson. Di sini neuron di otak yang menghasilkan dopamin mati karena penumpukan protein abnormal yang disebut dengan badan Lewy. Ini menyebabkan tremor, kesulitan bergerak, dan gangguan keseimbangan. Yang kedua, ada gagal jantung. Bayangkan, jantung sebagai pompa. Nah, kalau otot jantung rusak, misalnya karena serangan jantung atau hipertensi, maka pompa ini jadi lebih lambat. Nah, akibatnya apa? Tubuh kekurangan oksigen dan pasien bisa merasa lelah atau sesak nafas. Contoh ketiga ada HIV atau AIDS. Virus HIV menyerang sel T helper yang jadi tulang punggung sistem imun manusia. Ketika sel-sel ini hancur, tubuh nggak bisa melawan infeksi
sehingga pasien rentan terhadap penyakit oportunistik seperti TBC atau kanker. Satu lagi, stroke cerebral. Ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Akibatnya, neuron di otak mati yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau gangguan berbicara. Nah, kenapa kita harus paham soal patofisiologi? Memahami patofisiologi itu seperti punya kunci untuk membuka misteri penyakit. Dokter bisa tahu obat apa yang paling efektif, kapan harus operasi, atau bagaimana mencegah penyakit itu memburuk. Misalnya nih, kalau kita tahu hipertensi bisa merusak jantung atau pembuluh darah, dokter bisa kasih obat penurun tekanan darah dan sarankan gaya hidup sehat seperti kurangi garam. Bukan cuma dokter ya guys, kita sebagai pasien juga bisa lebih paham kondisi tubuh kita sendiri. Plus patofisiologi juga bisa membantu peneliti menemukan terapi baru seperti pengobatan imunoterapi untuk kanker atau terapi gen untuk penyakit genetik. Patofisiologi nggak selalu mudah buat dipelajari. Setiap penyakit punya mekanisme yang kompleks dan kadang peneliti masih bingung kenapa penyakit tertentu bisa terjadi. Misalnya pada obesitas, ada banyak faktor seperti genetik, hormon leptin, hingga gaya hidup yang bikin patofisiologinya jadi rumit. Tapi dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis genetik, kita sekarang bisa mempelajari patofisiologi lebih dalam. Di masa depan, kita mungkin bisa memprediksi penyakit sebelum gejalanya muncul, atau bahkan membuat pengobatan yang super personal. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang patofisiologi dari pengertian, sejarah, sampai contoh dan masa depannya. Semoga kalian jadi lebih paham betapa kerennya ilmu ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe juga channel Manggu, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat tulis di kolom komentar penyakit apa nih yang pengen kalian pelajarin patofisiologinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay curious and stay healthy. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.